feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the kung pao, I be going nuts now. Let you get the run round, shorties want fuck now. Baby, I'm back. Halo Sobat Prasetya, selamat datang di Ruang Smaranika. Ruang berbagi bahasa, sastra, dan budaya. Kali ini kita akan menjelajahi situs candi yang ada di Kediri. Kira-kira apa saja ya candi yang ada di Kediri? Untuk lebih lengkapnya, yuk ikuti perjalanan kami. Selamat datang di Kediri, kota yang memiliki banyak kebudayaan kaya dan beragam, dari tradisi hingga kesenian. Salah satu yang ikonik adalah candi. Candi Tegowangi merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit, dibangun untuk pendarmaan seorang raja yang bernama Brema Taun yang meninggal pada tahun 1388 Masehi. 12 tahun kemudian tahun 1400 dibangunlah candi ini untuk pendarmaan seorang raja yang bernama Brema Taun tadi, yaitu tahun 1400 Masehi. Pada tahun tersebut Majapahit mengalami krisis politik atau perang saudara, sehingga Candi Tegowangi tidak selesai dibangun. Ketinggian 4 meter baru kakinya saja, jadi tubuh dan atapnya belum dikerjakan. Tapi Candi Tegowangi walaupun belum selesai dikerjakan sudah mempunyai beberapa kelebihan, terutama pada dinding candi. Dinding candi terdapat relief yaitu cerita Sudamala. Cerita Sudamala yaitu cerita ruwatan Betari Durga kembali menjadi Dewi Uma. Candi Tegowangi ini ya tokohnya tadi yaitu Brema Taun. Brema Taun itu adik iparnya Hayam Wuruk, meninggal tahun 1388. Jadi fungsi pertama candi ini untuk pendarmaan. Pendarmaan selanjutnya difungsikan sebagai tempat peribadatan saudara kita umat Hindu. Dinding candi ini menggambarkan tentang apa ya? Cerita Sudamala. Cerita Sudamala ini mempunyai pesan moral yang luar biasa tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu orang kalau salah itu pasti ada hukumannya. Ya. Pernah tahun 1992 sampai 1993. Jadi waktu itu memang saya belum bekerja di sini. Saya mulai bekerja di sini tahun 1997. Kalau boleh tahu itu direnovasi karena ada apa? Gempa? Di bawah candi, di bawah pondasi candi itu batunya agak turun sedikit. Ya. Mau meluruskan seperti yang lain itu harus dibongkar dari atas sampai ke bawah. Jadi waktunya lama itu. Harus dibongkar total, tapi yang atasnya yang turun itu tadi. Memang candi ini sering dibuat ritual atau kegiatan keagamaan, yaitu dari umat Hindu. Dan kalau ritual itu tidak mengenal agama, itu semuanya bisa ritual di sini. Kalau umat Hindu ada kegiatan di sini namanya Dharma Santi. Dharma Santi itu perayaan Nyepi. Jadi setelah Nyepi sekitar 20 hari itu ada kegiatan di sini Dharma Santi. Kalau umat Islam itu ya halal bihalal itu. Ya. Ada yang 1 tahun 2 kali namanya Tumpek Uduh. Tumpek Uduh itu mensyukuri hasil panen bumi. Candi Surawana aja ya bedanya. Yeah. Candi Tegowangi dengan Candi Surawana memang sama-sama peninggalan dari kerajaan Majapahit. Cuma beda yang didarmakan. Kalau Surawana pendarmaan Raja Brewengker. Kalau Candi Tegowangi Raja Brema Taun.
Begini, untuk Candi Tegawangi ya, Iya. membacanya dengan cara prasawiya. Prasawiya itu membaca relip yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau Candi Tegawangi ini dari sini. Berlawanan kan ini? Iya. Berlawanan. Candi Surawana itu ada prasawiya, ada pradaksina. Pradaksina searah dengan jarum jam. Kalau Candi Tegawangi hanya prasawiya saja. Hanya dibaca di Iya, lawan. berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, kembali lagi ke Pak Ali. Ya. Untuk candi yang kecil ini, Bapak, Ya. ini bagaimana ceritanya? Ya. Tadi kan sudah ke candi besarnya. Candi kecil ini namanya Candi Perwara. Perwara adalah pendamping candi induk. Jadi Candi Perwara Candi Tegawangi ini hanya satu. Nah, mestinya Perwara itu lebih dari satu. Bisa, pokoknya lebih dari satu. Bisa 4, bisa 6, lebih. Nggak ada candi perwaranya satu. Tapi Candi Tegawangi perwaranya satu. Karena apa? Karena belum selesai. Kalau selesai pasti lebih dari satu. Mungkin seperti Borobudur, Iya, Bapak ya. iya, Borobudur, Prambanan. Prambanan. Iya. Nah, Candi Perwara ini mempunyai cerita tentang perekonomian, ketokohan, juga ilmu kanuragan. Relip yang berada di sisi selatan ini atau di kiri Candi Perwara ini tentang perekonomian pada zaman dahulu. Dulu sudah ada yang namanya bercocok tanam. Jadi di sini orang yang sedang menanam padi atau apa, jagung ini. Kalau ini memikul hasil panen ini memikul hasil panen. Ini juga memikul hasil panen. Ini kayaknya padi ini. Nah, ini tentang perekonomian zaman dahulu. Kalau yang di belakang ini tentang ketokohan atau orang yang atau bangsawan ya. Ini ada ke panji, ada tekes ini. Ada tekes. Sudah, kita langsung ke relip yang ada di sisi utara atau sebelah kanan Candi Perwara. Ini tentang ilmu kanuragan. Contohnya seperti ini, orang sedang kayak berpelukan, tapi ini teknik bantingan, merangkul. Ini laki-laki semuanya. Nah, seperti ini orang mengangkat gajah. Nah, kira-kira kuat nggak orang mengangkat gajah? Iya. Nggak kuat. Tapi orang dulu menunjukkan dia mampu mengangkat gajah seperti ini karena mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini namanya batu yoni. Yoni adalah lambang kesuburan wanita. Kalau ada yoni pasti ada lingga. Lingga letaknya di sini. Ini kotak ini nancap di sini. Ini lingga. Lingga dan yoni itu merupakan bisa pertanda bahwa ini peninggalan dari agama Hindu. Kalau sudah ada lingga yoni ini sebagai pemujaan terhadap Siwa. Kalau ada lingga yoni di depan candi ini ada, mestinya ini ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri teras. Jadi ini perwujudan Siwa. Ini bisa dikatakan Dewi Agni naik domba ini. Ini wahananya Dewi Agni ini. Ini bisa domba, bisa lembu. Wahananya bisa seperti itu. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Anda sudah berkunjung di Candi Tegawangi ini? Kalau nggak salah 2 sampai 3 kali. Gitu aja. Terus kesan pertama yang membuat Anda ingin kembali lagi Candi Tegawangi ini? Kesan pertama karena kita ingin kembali lagi, yang jelas kita melihat dari sosial media, karena dari dulu sampai sekarang itu ternyata ada perubahan. Karena perubahannya itu Candi Tegawangi yang sekarang itu semakin baik, semakin bersih, semakin enak lah istilahnya untuk dikunjungi oleh para pengunjung yang ada di Kediri dan sekitarnya. Selanjutnya menurut Anda nih, perbedaan apa Candi Tegawangi ini dari segi suasananya itu? Apa yang membedakan dari candi-candi yang lain? Yang membedakan kalau untuk candi di Kediri sini, karena di sini tuh tempatnya luas, Mbak. Tempatnya luas, jadi cocok untuk
untuk dibuat apa istilahnya? Buat kunjung-kunjungan itu cocok sekali. Buat edukasi sekolah juga cocok karena kebanyakan candi di sini masih belum terawat. Ya kan? Ada candi yang masih belum terawat, tempatnya belum kondusif. Jadi untuk hanya cek Gowangi aja mungkin untuk di wilayah Pare yang cocok untuk dikunjungi. Untuk berdirinya Candi Surawono ini ya sekitar, kita ngambil tahunnya aja dulu ya, sekitar tahun 1361 Prabu Hayam Wuruk itu perjalanan ke Candi Penataran. Itu singgahnya di Curabawana, singgah di sini. Nah, untuk mengenang jasa pamannya dengan nama kebesaran Brewengker yang meninggal pada tahun 1388, setelah 12 tahun biasanya diadakan upacara seraga. Nah, 1388 ditambah 12 berarti 1400. Candi ini berarti didirikan sekitar 1400 Masehi untuk pendarmanya Brewengker dengan nama asli Wijaya Rajasa. Untuk tokoh di era Majapahit adalah Prabu Hayam Wuruk. Terus candi ini dibuat sebagai pendarmaan untuk naruh abu dari Brewengker itu sendiri, paman dari Prabu Hayam Wuruk. Kalau untuk relief yang ada di dinding candi itu kaki bagian atas itu ada 3 cerita. Cerita pertama yang horizontal yang panjang itu cerita Arjuna Wiwaha. Terus yang vertikal ada 9 panel itu cerita Sri Tanjung, yang 2 panel Bubuk Saga Gangaking. Terus di bawah kaki itu ada beberapa cerita, namanya cerita tantri kayak kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk renovasi kayaknya belum ya, sekitar tahun 97 cuma tim dari BPK wilayah 11 mengadakan ekskavasi. Contohnya yang ada di selatan candi ini. Nah, ini tahun 97 dikelompok-kelompokkan di sini. Kalau nanti ada pemugaran tinggal ngambil yang ada di sini. Nah, yang di selatan sendiri ini sebenarnya udah ada registrasinya. Gitu, udah ada kode-kodenya. Cumanya orang awam melihat kan kayak berantakan gitu kan. Tapi udah tersusun sebenarnya, tinggal ngambil yang ada di selatan, tinggal menyatukan dengan candi induknya itu. Kalau untuk ritual ya masih, kalau acara adat ya nggak tentu, soalnya biasanya acara adat kan ada bulannya dan sebagainya. Tapi biasanya orang-orang Bali yang datang ke sini tuh di bulan Suro. Iya, bulan Suro atau 1 Muharram itu dan seterusnya sampai bulan Muharram habis, biasanya banyak orang Bali yang datang ke sini. Gimana Sobat Basatya, sudah puas bukan penjelasan dari konten kami? Kami ada satu pantun nih buat kalian. Apa tuh? Beli es teh di warung sebelah, ditemenin gorengan 2. Stay tune terus, jangan pindah, karena besok ada konten yang lebih seru buat kamu semua.